Dari situ, singkat cerita, ternyata Siti Khadijah ada rasa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas buku yang berjudul Bilik-Bilik Cinta Muhammad. Buku ini dikarang sama Dr. Nizar Abazah, ulama ternama di Damaskus, kemudian diterjemahkan oleh Kiai Asy'ari Khotib, seorang kiai di Pondok Pesantren Anukoya Sumeneb. Nah, di buku ini kita akan belajar bagaimana rumah tangga Nabi Muhammad. Kita akan mulai dari kehidupan Nabi, bahwa memang Nabi itu sejak kecil sudah ditinggal sama ibunya, juga sama ayahnya. Akhirnya dia hidup dengan ibu persusuannya dan kakeknya Abdul Muthalib. Sepeninggal Abdul Muthalib, beliau hidup dengan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang banyak memberikan pengajaran dalam perkembangan hidup Muhammad ibni Abdillah, karena fase-fase remaja menuju dewasa itu dikenyamnya dengan hidup bersama Abu Thalib. Muhammad ibni Abdillah memang seorang pengembala kambing, dan ketika menjelang dewasa memang Muhammad tidak ingin bergantung kepada Abu Thalib dan tidak ingin menyusahkan Abu Thalib, sehingga tumbuh keinginan, bagaimana jika aku berusaha sendiri saja, syukur-syukur bisa membantu kebutuhan dari keluarga Abu Thalib. Suatu hari Abu Thalib menyarankan, sebentar lagi akan ada musim di mana para pemuda pergi ke suatu negeri untuk berdagang. Wahai Muhammad ibni Abdillah, bagaimana jika kau juga ikut pemuda itu untuk berdagang? Kemudian Muhammad ibni Abdillah menjawab dan senang sekali, saya senang sekali jika saya bisa berdagang seorang diri. Tapi kepada siapa saya mengambil dagangan? Atau dagangannya siapa yang akan saya jualkan? Disitulah disarankan sama Abu Thalib, cobalah kau menawarkan diri untuk menjualkan dagangannya Siti Khadijah, seorang pedagang yang kaya raya, dagangannya juga banyak, dan banyak para pemuda yang juga menjualkan dagangannya. Waduh, ini Muhammad ibni Abdillah masih belum menerima wahyu, jadi secara de jure beliau belum diangkat menjadi nabi. Akhirnya Khadijah mendengar kabar bahwa Muhammad ibni Abdillah akan ikut pemuda lainnya ke negeri Syam kalau nggak salah. Akhirnya Khadijah bersedia untuk memberikan dagangan sebanyak-banyaknya dan tidak tanggung-tanggung. Siti Khadijah bahkan juga mengutus salah satu budaknya untuk menemani Muhammad ibn Abdillah. Jadi ini rezeki. Sebelum Muhammad ibni Abdillah itu menawarkan diri, ternyata Muhammad sudah disuguhkan terlebih dahulu. Itu karena memang Muhammad ibni Abdillah di lingkungan itu terkenal sebagai pemuda yang memang tidak malas, pemuda yang memiliki etos kerja yang tinggi, pemuda yang memang jujur
dalam berinteraksi, pemuda yang memang lembut dalam berkomunikasi. Akhirnya dikirim, dagangannya banyak, pergi ke satu negeri dan dagangan sama budaknya Khadijah juga. Berdaganglah Muhammad dan laku banyak. Sepulang ketika budaknya mengabarkan ke Khadijah, laku banyak, budaknya juga geleng-geleng gitu. Muhammad ini sungguh sabar sekali. Dia menghadapi proses transaksi dagang itu, dia dengan sabar, dengan jujur sekali. Dan hampir dalam kerumunan massa yang di pasar itu, Muhammad tidak ada indikasi untuk bersih tegang antara pedagang dan pembeli. Ya kan biasanya kan ada proses tawar menawar kayak gitu. Biasanya kan kalau nawarnya terlalu rendah, berpotensi si pedagang juga akan marah gitu. Tapi di situ Muhammad bin Abdullah tidak, dan memang etos kerja Muhammad bin Abdullah itu memang tinggi. Pulanglah di situ, dan dari situ singkat cerita ternyata Siti Khadijah ada rasa, dan pergilah Siti Khadijah menemui dan dia bercerita tentang Muhammad. Bisa kalian bayangkan gitu, ketika ada wanita menemui wanita lain untuk menceritakan perasaannya, itu maksudnya apa? Akhirnya dia nangkap dan langsung berterus terang kepada Khadijah. Khadijah, kau ini sedang jatuh cinta kepada Muhammad ibni Abdillah. Padahal Khadijah itu dia kaya, dia cantik, dia turunan orang terhormat, dan dia juga bolak-balik nolak pria yang hendak melamarnya. Tapi kali ini keadaannya berbeda. Justru Khadijah tumbuh rasa. Akhirnya Waraqah bin Nawfal pergi menemui ke kediamannya Muhammad, dan dari kejauhan, "Hei Muhammad ibni Abdillah." Wah. Kemudian Muhammad menoleh, dan dari situ memberikan isyarat Siti Khadijah jatuh hati padanya. Nah, jadi ini ada pelajaran penting bahwa Muhammad istri pertamanya adalah seorang janda. Istri pertamanya adalah orang yang lebih tua, dan istri pertamanya tanda kutip juga juragannya. Apa yang menyebabkan akhirnya Muhammad dan Khadijah itu akhirnya menikah? Salah satu pertimbangan karena memang Muhammad itu sudah berusia matang. Kemudian yang kedua, Muhammad sudah ditinggal orang tuanya, sudah ditinggal kakeknya, dan hidup sama pamannya. Pamannya juga sudah mulai cukup berusia. Akhirnya Muhammad di situ memutuskan untuk menikah. Dan karena memang Muhammad juga suka kepada Siti Khadijah. Nah, disitulah terjadi pernikahan. Satu-satunya istri yang tidak dimadu, dan satu-satunya istri yang dinikahi dalam keadaan sebelum Nabi dan akhirnya menjadi Nabi Muhammad sallallahu